좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Agustin. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Global Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia global guna memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester mata kuliah bisnis internasional. Oke, apa saja sih yang akan dibahas di materi Global Human Resource Management ini? Nah, yang akan dibahas di sini diantaranya yang pertama adalah pengertian atau definisi dari MSDM global, yang kedua ruang lingkup MSDM global, yang ketiga ciri-ciri MSDM global, yang keempat dimensi MSDM global, yang kelima perbedaan MSDM global dan MSDM lokal, dan yang terakhir contoh kasus dari MSDM global itu sendiri. Sebelum menuju MSDM global atau internasional, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut Dessler adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan, dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi kepada pekerja. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia global adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, MSDM global yaitu penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Oke, lanjut ke ruang lingkup MSDM global. Secara umum, Dowling dan Dessler membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia global meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Fungsi MSDM diantaranya fungsi akuisisi meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi. Kedua, fungsi pengembangan meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat, fungsi motivasi meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Kemudian, tipe pekerja diantaranya karyawan yang berasal dari negara tempat perusahaan itu beroperasi atau lokal nasional, karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan atau ekspatriat. Yang ketiga, karyawan yang berasal dari negara ketiga atau third country national. Sedangkan negara yang terlibat dalam operasi yaitu yang pertama, negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi atau host country. Yang kedua, negara asal perusahaan atau home country. Dan yang ketiga, negara-negara yang bukan negara asal dan negara tuan rumah atau other country. Kemudian ada ciri-ciri MSDM global. Yang pertama, manajemen SDM global atau internasional menekankan pada manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial kooperatif dan literatur manajemen membanding sumber daya manusia serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Dan yang ketiga, berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya ada dimensi MSDM global. Menurut Morgan, dalam Isniar Budiarti, MSDM global digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan, atau ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, ada kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas sumber daya manusia internasional, yaitu negara tuan rumah, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat.
Dan yang ketiga, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Yang ketiga, ada 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional, yaitu karyawan negara tuan rumah, karyawan negara asal, dan karyawan negara ketiga. Kemudian, apa sih perbedaan MSDM global dan MSDM lokal? Kompleksitas manajemen sumber daya manusia internasional mempunyai 6 faktor yang membedakan dengan manajemen sumber daya manusia lokal, dan faktor-faktor tersebut diantaranya: yang pertama, lebih banyak aktivitas sumber daya manusia; yang kedua, kebutuhan akan suatu perspektif yang lebih luas; yang ketiga, lebih terlibat dalam kehidupan pribadi karyawan; yang keempat, change in emphasis as the workforce mix of expatriates and local variants, atau perubahan penekanan sebagai campuran tenaga kerja ekspatriat dan penduduk lokal yang bervariasi. Yang kelima ada risk exposure atau resiko exposure. Yang keenam, more external influence atau pengaruh eksternal lainnya. Dan yang terakhir ada contoh kasus dari MSDM global. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses, dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih kurang 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola sudah diterima sebagai perusahaan global. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola itu sendiri. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional, di antaranya Amerika Serikat, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusianya adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan Coca-Cola dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini mengenai Global Human Resource Management. Mohon maaf apabila terdapat begitu banyak kesalahan, karena yang namanya manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 버스 안에서 going 이불 속에서 going